Sehat dengan sholat dan infak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Dalam At-Targhib wa At-Tarhib, Al-Munzini menjelaskan manfaat gerakan sholat bagi kesehatan. Al-Buhon meriwayatkan, Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, apabila rukuk, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menguatkan tangan pada lututnya. Saat rukuk, posisi tulang belakang yang lurus berguna untuk menyangga tubuh dan pusat saraf. Posisi jantung dan otak yang sejajar memaksimalkan aliran darah pada tubuh bagian tengah. Selain sholat, infak pun menyehatkan. Hal ini sejalan dengan riwayat At-Tabrani bahwa sedekah dapat menolak 70 macam bencana. Yang paling ringan adalah kusta dan sopak. Sobat, ayo ngaji lanjutkan. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Az-Zarqani berkata di kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, dengan judul pembagian Al-Quran, dahulu Mushaf Utsmaniyah tidak ada pembagian seperti yang kita sebutkan. Sebagaimana juga tidak terdapat titik dan harokah. Setelah sekian lama, mereka mulai menghiasi Al-Quran dan membagi menjadi beberapa bagian yang berbeda sesuai dengan tema. Di antara mereka ada yang membagi menjadi 30 bagian dan memberi nama pada setiap bagian dengan nama juz. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, saya telah membaca 1 juz, maka yang segera terlintas di pikiran adalah bahwa dia telah membaca 1 juz dari 30 bagian yang telah dibagi dalam mushaf. Di antara mereka ada yang membagi menjadi 2 bagian. Di antara mereka ada yang membagi 1 his menjadi 4 juz. Pada setiap his dinamakan rubu. Sobat, untuk memperpendek durasi pembahasan, kita akan membagi kajian pembahasan surat-surat menggunakan pembagi rubu. Mari memulai pembahasan surat kedua. Al-Baqarah. Mukaddimah. Surat Al-Baqarah yang 286 ayat itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji Wada'a, Haji Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Seluruh ayat dari surat Al-Baqarah termasuk golongan Madaniyah, merupakan surat yang terpanjang di antara surat-surat Al-Quran yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang, ayat 282. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, ayat 67 sampai dengan 74, di mana dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Dinamai Fustaatul Quran, puncak Al-Quran, karena memuat beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surat yang lain. Dinamai juga surat Alif Lam Mim karena surat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Berikut bacaan surat Al-Baqarah berupa terjemahan ke dalam bahasa kita. Surat kedua dalam Al-Quran. Al-Baqarah. Sapi betina. Surat kedua, 286 ayat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 3 golongan manusia dalam menghadapi Al-Quran. Golongan mumin. Ayat ke-1. Alif Lam Mim. Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al-Quran seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad dan sebagainya. Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyabihat, dan ada pula yang menafsirkannya. Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad SAW semata-mata, maka cobalah mereka buat semacam Al-Quran itu. Ayat kedua. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tuhan menamakan Al-Quran dengan Alkitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintahnya, dan menjauhi segala larangan-larangannya, tidak cukup diartikan dengan takut saja. Dalam suatu riwayat dikemukakan, bahwa 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 2, 3, 4, 5, membicarakan sifat-sifat dan perbuatan kaum mukminin, dan 2 ayat berikutnya, surat kedua ayat 6, 7, tentang kaum kafirin yang menegaskan, bahwa hati, pendengaran dan penglihatan mereka tertutup,
Diperingatkan atau tidak diperingatkan, mereka tetap tidak akan beriman, dan 13 ayat selanjutnya lagi. Surat kedua ayat 8 sampai dengan 20, menegaskan ciri-ciri, sifat dan kelakuan kaum munafikin. Diriwayatkan oleh Al-Faryabi dan Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid. Ayat ketiga, yaitu, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Iman ialah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tanda adanya iman ialah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman itu. Yang gaib ialah yang tak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib yaitu, mengitikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, karena ada dalil yang menunjukkan kepada adanya, seperti, adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhirat dan sebagainya. Sholat menurut bahasa Arab, doa. Menurut istilah syara ialah ibadat yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah. Mendirikan sholat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, baik yang lahir ataupun yang batin, seperti khusyuk, memperhatikan apa yang dibaca dan sebagainya. Rezeki, segala yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebagian rezeki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain. Ayat keempat. Dan mereka yang beriman kepada kitab, Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, Injil dan syuhuf-syuhuf yang tersebut dalam Al-Quran yang diturunkan kepada para Rasul. Allah menurunkan kitab kepada Rasul ialah dengan memberikan wahyu kepada Jibril alaihi salam, lalu Jibril menyampaikannya kepada Rasul. Yakin ialah kepercayaan yang kuat dengan tidak dicampuri keraguan sedikit pun. Akhirat lawan dunia. Kehidupan akhirat ialah kehidupan sesudah dunia berakhir. Yakin akan adanya kehidupan akhirat ialah benar-benar percaya akan adanya kehidupan sesudah dunia berakhir. Ayat kelima. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya kepada Allah sesudah mengusahakannya. Golongan kafir. Ayat ke-6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Dalam suatu riwayat dikemukakan, bahwa firman Allah, Innal ladzina kafaru sallallahu alaihi wasallamahun alaihim sampai walahum adzabun adim, surat kedua ayat 6, 7, diturunkan tentang kaum Yahudi Madinah, yang menjelaskan bahwa mereka itu walaupun diperingatkan tetap tidak akan beriman. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Ikrimah dari Said bin Jubair yang bersumber dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lain dikemukakan, bahwa dua ayat itu, surat kedua ayat 6, 7, diturunkan di dalam peperangan Al-Ahzab yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah yang berupa serangan umum yang memperlihatkan kekuatan angkatan perang kaum musyrikin menyerbu kota Madinah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ar-Rabi dan Anas. Ayat ke-7. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi mereka siksa yang amat berat. Yakni orang itu tidak dapat menerima petunjuk, dan segala macam nasihat pun tidak akan berbekas padanya. Maksudnya, mereka tidak dapat memperhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang mereka dengar dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka lihat di cakrawala, di permukaan bumi dan pada diri mereka sendiri. Golongan munafik. Ayat ke-8. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Hari kemudian ialah, mulai dari waktu makhluk dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tak ada batasnya. Ayat ke-9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Ayat ke-10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.
yakni keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW lemah. Kelemahan keyakinan itu menimbulkan kedengkian, iri hati dan dendam terhadap Nabi SAW, agama dan orang-orang Islam. Ayat ke-11. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. Ayat ke-12. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ayat ke-13. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Ayat ke-14. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Maksudnya, pemimpin-pemimpin mereka. Mengenai firman Allah wa idzalakul ladzina amanu, surat kedua ayat 14, diturunkan tentang Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, dalam peristiwa sebagai berikut. Pada suatu hari di saat mereka bertemu dengan beberapa sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, lihatlah, bagaimana caranya aku mempermainkan mereka yang bodoh-bodoh itu. Ia pun mendekat dan menjabat tangan Abu Bakar sambil berkata, selamat penghulu Bani Taim dan Syekhul Islam dan orang kedua beserta Rasulullah di Gua Sur, yang mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk Rasulullah. Kemudian ia menjabat tangan Umar sambil berkata, selamat penghulu Bani Adi bin Kab yang mendapat gelaran Al-Faruq, yang kuat memegang agama Allah, yang mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk Rasulullah. Kemudian ia menjabat tangan Ali bin Abi Thalib sambil berkata, selamat saudara sepupu Rasulullah, mantunya, dan penghulu Bani Hashim sesudah Rasulullah. Setelah itu mereka berpisah dan berkatalah Abdullah bin Ubay kepada kawan-kawannya, sebagaimana kamu lihat perbuatanku tadi, jika kamu bertemu dengan mereka, berbuatlah seperti apa yang telah kulakukan. Kawan-kawannya pun memuji-muji Abdullah bin Ubay. Setibanya kaum muslimin, Abu Bakar, Umar dan Ali, kepada Nabi SAW mereka memberitahukan peristiwa tadi, maka turunlah ayat tersebut di atas, surat kedua ayat 14. Ayat ini membukakan kepalsuan golongan munafik dalam menghadapi kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Al-Wahidi dan At-Salabi dari Muhammad bin Marwan dan As-Sudi Asy-Syagir dari Al-Kalbi dari Abi Syaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sanad riwayat ini dhoif karena As-Sudi Asy-Syagir pendusta, begitu juga Al-Kalbi dan Abi Syaleh dhoif. Ayat ke-15. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ayat ke-16. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ayat ke-17. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya, yang menyinari mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Orang-orang munafik itu tidak dapat mengambil manfaat dari petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah, karena sifat-sifat kemunafikan yang bersemi dalam dada mereka. Keadaan mereka digambarkan Allah seperti dalam ayat tersebut di atas. Ayat ke-18. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Walaupun panca indera mereka sehat, mereka dipandang tuli, bisu dan buta oleh karena tidak dapat menerima kebenaran. Ayat ke-19. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Keadaan orang-orang munafik itu, ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan, adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka menyumbat telinganya karena tidak sanggup mendengar peringatan-peringatan Al-Quran itu. Maksudnya pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang kafir. Dalam suatu riwayat dikemukakan, bahwa dua orang munafik Madinah lari dari Rasulullah kepada kaum musyrikin.
Di jalan ditimpa hujan, sebagaimana diterangkan dalam surat kedua ayat 19, 20, bahwa hujan tersebut mengandung guruh yang dahsyat, petir dan kilat. Tiap kali ada petir mereka menutup telinganya dengan jari, karena takut memekakkan telinganya, dan mati karenanya. Apabila kilat bersinar, mereka berjalan. Dan apabila tiada sinar kilat, mereka tidak dapat melihat. Mereka kembali ke jalan semula untuk pulang dan menyesali perbuatan mereka, dan keesokan harinya mereka menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan diri masuk Islam dengan sebaik-baiknya. Allah mengumpamakan kejadian dua orang munafik ini kepada kaum munafikin lainnya yang ada di Madinah. Apabila menghadiri majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menutup telinga dengan jarinya karena takut terkena oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan hal ihwal mereka sehingga terbongkarlah rahasianya, atau mereka jadi tunduk karena terpikat hatinya. Perbandingan antara kedua orang munafik dengan munafikin Madinah ialah: 1. Kedua orang munafik menutup telinganya karena takut mendengar guruh yang memekakkan, dan apabila kilat bersinar mereka berjalan. Sedang kaum munafikin Madinah menutup telinga karena takut terkena sabda Rasul. Akan tetapi di saat banyak harta, anak buah dan mendapat ghanimah atau kemenangan, mereka ikut serta dengan kaum muslimin dan berkata, nyatalah sekarang benarnya agama Muhammad itu. Dan mereka merasa tentram. 2. Kedua orang munafik apabila tiada cahaya kilat, mereka berhenti dan tertegun. Sedang kaum munafikin Madinah apabila habis hartanya, anak buahnya dan terkena musibah, mereka berkata, inilah akibat agama Muhammad. Mereka kembali murtad dan kufur. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abi Syalah yang bersumber dari Ibnu Abbas, Murrah, Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat lainnya. Ayat ke-20. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Keesaan dan kekuasaan Tuhan. Perintah menyembah Tuhan yang Maha Esa. Ayat ke-21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Ayat ke-22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air, hujan, dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ialah segala sesuatu yang disembah di samping menyembah Allah seperti berhala-berhala, dewa-dewa, dan sebagainya. Tantangan kepada kaum musyrikin mengenai Al-Quran. Ayat ke-23. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastra dan bahasa karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ayat ke-24. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat ke-25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan yang serba lengkap, baik jasmani maupun rohani. Shadaqallahul Azim. Sobat, ayo kita berlanjut ke ayat berikutnya.